Salamnya orang Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Kristen awal. Karena 600 tahun kemudian baru muncul Islam. Orang-orang Kristen yang ada di Kiptia, di Mesir, di Lebanon, di Syria, kalau mengucapkan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmina Isa al-Masih. Dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi salam damai itu hanya ada dalam Yesus. Kalau di gereja shalom, damai. Damai dalam nama siapa? Harus jelas, hanya dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai. Kalau kita baca surat-surat Paulus atau cara salam yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, itu harus ada dalam Yesus. Shalom Besem Hamasya, salam damai dalam nama Yesus. Jadi damai itu hanya ada dalam Yesus. Maka segala sesuatu dengan nama Yesus. Terima kasih sekali, saya tersanjung karena kesempatan yang diberikan untuk seminar besar untuk 17 Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini bagi saya kehormatan bagi saya, dan saya harus manfaatkan sedemikian rupa untuk menyampaikan makalah Alkitab, membuktikan dirinya sebagai kebenaran sejati. Saya punya nama anak 3 laki semua. Yang pertama saya kasih nama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Laki semua anak saya. Kenapa saya kasih nama semacam itu? Karena saya adalah orang radikal. Saya tidak suka dengan orang Kristen, dan saya mau jadikan 3 orang anak saya teroris besar supaya matiin semua orang Kristen. Saddam Hussein nanti akan ketemu saya tanggal 24 Agustus ini di Jogja. Akan seminar dengan saya, karena saya menulis juga buku dialog dengan Saddam Hussein. Maksudnya dia Saddam Hussein yang anak saya, bukan yang meninggal di Irak itu. Jadi kenapa saya begitu bertobat menjadi manusia paling radikal? Radikal sekali. Kenapa? Makin radikalnya orang Kristen, makin damai sentosa dunia ini. Semakin radikal agama lain, semakin mengerikan dunia ini. Kenapa? Makin radikal, makin mengasihi. Amin. Boleh nggak orang Kristen radikal? Boleh, harus. Keyakinan itu harus sungguh-sungguh. Dan saya tidak main-main dengan keyakinan saya. Saya meninggalkan segala sesuatu yang dianggap oleh dunia itu kehormatan. Tapi Paulus berkata, apa yang dianggap dunia itu hormat? Sampah. Sampah. Itu hebatnya Paulus, Pak. Rumah, tempat tinggal, kehormatan saya tinggalkan semua. Dan hari-hari ini saya mengambil jalur khusus menginjil. Menginjil. Dan ini gak disukai orang. Kadang-kadang orang kabur karena menginjil. Saya teringat dengan zaman Soeharto. Tiap tahun dia mengirim TKW ke Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi hamil, pulang ke Indonesia melahirkan onta. Artinya pendidikan bangsa kita adalah pendidikan kelas rendah. Dengan Singapura saja kita jauh. Malaysia sudah meninggalkan Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia. 5 juta orang di Malaysia hari ini yang jadi TKW untuk diperbudak dalam apa saja. Padahal inilah bangsa kita adalah ayam mati di lumbung. Banyak makan kok bisa mati. Kenapa? Karena memang pendidikan bangsa kita jauh. Saya punya keyakinan Indonesia akan maju tatkala orang-orang yang percaya kepada Alkitab menjadi pemimpin bangsa ini. Amin.
Tidak bisa dibiarkan. Hari-hari saya saudara-saudara sekarang adalah menginjil dan susah ditemukan. Saya syukur bertemu dengan hamba Tuhan Pak Yosua, boleh sharing dan saya boleh cerita sedikit. Namun sebelum materi ini disampaikan, ya bisa dibaca sendirilah. Masa saya mengajar saudara-saudara lebih pintar saudara daripada saya. Lebih banyak orang yang pintar ngomong daripada saya. Tapi tolong ditampilkan dulu sedikit debat saya dengan Insan Mokong Ginta. Manusia Mokong itu manusia ngaco. Jadi ini pengantar sedikit. Mereka sudah mencari saya bertahun-tahun untuk berdebat dengan saya, tetapi saya selalu nolak. Saya nggak mau berdebat dengan mereka. Sehari saya berdebat, habis waktu saya untuk menyicil. Kan begitu. Akhirnya tahun kedua saya minta kepada Tuhan Yesus, saya ingin berdebat dengan mereka. Akhirnya 3 hari saya puasa di puncak. Hari kedua sudah lemas, orang gemuk, puasa ya nggak kuat lah. Lemas itu. Saya nggak kuat puasa. Hari ketiga sudah lemas. Karena siangnya saya seminar, malam berdoa. Saya doa begini, Tuhan Yesus, saya tidak berani menghadapi mereka. Mereka itu singa semua Tuhan. Saya nggak kuat Tuhan. Dan saya nggak pandai bicara Tuhan. Tetapi jangan mempermalukan dirimu lewat hamba-Mu yang hina ini. Muliakan dirimu. Biarlah apa yang diomongkan ini akan menggetarkan mereka. Waktu di Bandung, saya ancam Insan Mokong Ginta. Itu yang duduk di belakang saya itu Insan Mokong Ginta yang pakai haji itu. Saya bilang, kamu boleh berdebat dengan pendeta mana saja, tapi jangan coba-coba dengan saya. Kamu akan kena batu. Dia lagi makan siang kayak tadi, tangannya gemetar, gak berani ngomong apa. Nah, ketemulah dan doa, termasuk yang berdiri tadi itu adalah saksi saya, pengawal saya. Tuh 10 pengawal pribadi. Karena yang hadir 200 muslim kiai, jidatnya hitam, celananya gantung. Takkan semua. Nah ini debatnya. Oke. Pelajari buku-buku Hamram Abri. Ya. Yang selama ini saya benci. Saya baca Injil, saya baca semuanya. Dalam buku dialog antara Islam dan Kristen, selalu dalam buku itu yang menang Muslim. Tapi hari ini tidak. Pasti saya yang menang. Dia selalu bilang begini. Buku-buku yang saya baca, katanya ada perubahan dalam perjanjian baru dan perjanjian lama bahwa Muhammad akan datang. Saya kira kalau ada sesuatu ayat ada Muhammad dalam Injil, saya masuk di surga. Tidak ada satu tahu. Itu saya katakan. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh bahwa tidak ada nama Muhammad dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dalam bentuk kata apapun atau rukun kata apapun, Bapak nanti boleh ungkapkannya. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tantangan Bapak Kiai, tantangan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu lagi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan. Seperti Musa dituntut ditemani oleh Harun. Ada nabi penolong membantu di waktu itu. Ada ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu nabi hanya ungkapan dari beliau sendiri. Nah, kalau orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu meminta
Mereka gelisah. Dan nabinya dihina. Nanti seperti kamu semua. Dia tidak Muhammad satu sekarang ini sedang menanti mujizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Saya kira hari itu hari terakhir saya, karena saya puasa. Mereka yang hadir itu Muslim semua. Waktu mereka saya ngomong seperti itu mau nerekam, mau makan saya. Tapi masa bodoh. Yesus yang saya percaya itu adalah Yesus yang masuk. Gak takut. Itu saya tuding 3 orang kiai itu. Saya tuding. Yang di belakang saya itu ada Agustinus Kainama namanya. Dia bersaksi, saya masuk Islam karena Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi saya. Dalam hati saya kurang ajar ini orang. Tunggu saya akan naik dan berbicara 2 kali. Sesi kedua saya bilang, saya ambil kata-kata dia itu. Saudara-saudara, Agustinus Kainama bersaksi bahwa dia masuk Islam karena Yesus Kristus mengasihi dia. Saya masuk Kristen karena Nabi Muhammad. Saya gak kuat ikut Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu saya gak kuat. Ya, kalau orang kaya bisa 5 kali sehari sholat gak kuat. Dulu memang saya sholat jika sampai hitam. Tapi waktu itu masih banyak duit gitu. Dan sekarang saya susah. Bagaimana saya bisa sholat 5 waktu gitu. Apalagi kekurangan tukang becak, tukang ojek, malah bisa sholat. Sopir, masa begitu Allah Akbar berhenti di jalan tol? Saya bilang begitu. Saudara-saudara, dalam Al-Quran itu ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu ada teladan yang baik. Saya enggak kuat ikut teladan Nabi. Saya hanya punya 1 istri. Nabi Muhammad punya istri 11. Mereka marah. Tapi apa alasannya? Itu fakta. Saya guru sejarah Islam. Saya guru sejarah Nabi. Mau ngomong apa? Saudara-saudara, Yesus tidak pernah membawa pedang. Yesus membawa agama kasih. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa Yesus untuk menakuti orang supaya mengikuti dia. Tetapi Nabi Muhammad dalam hidupnya 27 kali memimpin peperangan dan dia panglima perang. Tangannya penuh darah. Beda jauh antara Islam dengan Kristen. Kemudian saudara-saudara, saya bilang menurut Quran, 3 orang di belakang saya ini, tahukah saudara manusia paling terkutuk adalah 3 orang ini. Ini manusia terkutuk sampai hari kiamat. Saya bacakan Qurannya. Saya bacakan Quran. وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hendaklah orang-orang yang diberikan Injil kepadanya memutuskan perkara berdasarkan Injil. Ini dari Kristen masuk Islam. Injil hukum kasih diganti dengan hukum borok. Pagi pokoknya marah, saya termalukan. Bukan saya yang mempermalukan, Tuhan Yesus. Siapa yang menerima Yesus Kristus dengan tulus dan setia hati tidak pernah dipermalukan. Tapi dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, barang siapa yang tidak berhukum kepada Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi 3 orang ini adalah fasik. Tahu fasik? Busuk, neraka kelak, apalagi surga. Jadi rohnya melayang-layang, gentayangan. 3 orang ini. Jadi begitu debat. Katanya Oktober ini mereka mau debat lagi.
Sekarang saya lagi panasin mereka. Coba kalau mereka berani berdebat dengan Saifuddin Ibrahim, panggil kiai se-Indonesia pun saya nggak pernah takut. Itu kesempatan saya bersaksi. Iya. 1 Petrus 3 ayat 15 tadi, pertanggung jawabkan iman itu. Hidup cuma sekali, ya kan? Kehormatan dan kemuliaan itu lebih penting dari harta kekayaan apapun. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus. Legalitas kenabian dan kerasulan Muhammad itu dipertanyakan. Ada ayat yang menggelitik saya, dan waktu itu saya belum lebih dalam seperti di Kristen. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi dan orang Kristen itu mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi ternyata di dalam Alkitab nama Muhammad itu sudah dikenal. Sifat-sifat dan karakteristik Nabi ini sudah dikenal, bahwa setelah Yesus Kristus akan ada Nabi. Dikuatkan lagi dengan banyak ayat. Misalnya, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan, enggak ngerti Arabnya ya. Percuma saya panjang-panjang, Pak. Dalam surat ke-61 ayat 6 demikian. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kamu semua, yang membenarkan apa yang di tangan kamu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, dan memberikan kabar gembira akan datang seorang nabi setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, namanya Muhammad alias Muhammad. Kata mereka seperti itu. Ayat-ayat inilah yang dipakai oleh orang-orang Islam untuk mengatakan bahwa Bible ini nama Muhammad sudah ada terlebih dahulu. Tetapi saya heran, begitu Muhammad yang dicari itu muncul, kok tiba-tiba Alkitab sudah dipalsukan? Dari mana? Palsunya dari mana? Siapa yang memasukkan? Pendeta siapa? Siapa? Apa saja? Bagian apa saja yang dipalsukan? Apa yang ditulis hari ini adalah sama yang dibaca oleh Yesus Kristus. Kok bisa-bisa mereka menuduh bahwa Al-Quran sudah, Injil sudah dipalsukan? Dalam perjanjian baru, mohon maaf Alkitab saya, perjanjian baru tidak ada satupun yang berbicara tentang akan datang nabi setelah itu, kecuali nabi palsu. Selalu berbicara nabi palsu. Akan datang orang-orang yang membunuh manusia, dan itu adalah berbakti kepada Allah. Cari perjanjian baru itu banyak sekali mengungkapkan bahwa membunuh manusia lain adalah berbakti kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya bertobat. Amrozi bom Bali, iman saya goncang. Di sana ayat Quran itu bukan 1-2 ayat, ada beberapa ayat untuk membunuh orang Kristen. Kalau saudara masih hidup sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Untung aja gereja yang dibakar, belum kamu yang dibunuh. Boleh membunuh manusia lain. Banyak, bukan 1-2 ayat, saudara. Akhirnya saya, surat Al-Baqarah, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka. Boleh dibunuh, Pak. Uqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Kalau kita masih bisa berkumpul hari kemerdekaan ini untuk merayakan kemerdekaan beriman, ya itu puji Tuhan. Amin. Jadi di sana manusia boleh membunuh manusia lain. Sekarang saya buka Injil Perjanjian Baru, kasihilah musuhmu. Dan ini bukan pengajaran manusia biasa, saudara. Orang mengasihi saudaranya sendiri nggak mau, apalagi musuh. Banyak kita orang Kristen itu nggak mengasihi saudara loh.
orang Kristen, saudaranya gak dikasih. Tetapi Tuhan turun, kasihilah musuhmu. Tepuk tangan untuk Yesus. Nabi selalu dari Israel. Tidak ada Nabi Arab. Sampai kapanpun Anda cari Nabi Arab di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada. Walaupun yang namanya Israel itu manusia keras kepala, jahat, minta ampun, para nabi banyak dibunuh. Sampai Yesus bunuh. Jadi tidak ada. Ini yang akhirnya saya tolak, dan Muhammad tidak punya mukjizat. Makanya tadi kalau Muhammad punya mukjizat, saya masuk Islam sekarang juga. Muhammad tidak punya mukjizat. Mereka bilang Al-Quran itulah mukjizat. Saya bilang Taurat lebih dari Quran. Karena tulisan Musa kita tahu sejarah nabi-nabi purbakala. Kalau gitu Taurat itu adalah mukjizat. Tetapi iman Kristen tidak pernah mengatakan Taurat itu mukjizat. Mukjizat itu tanda-tanda ajaib yang menyertai kenabian seseorang. Misalnya kalau di dalam Al-Quran ini Yesus mengambil tanah liat, membentuk burung, kemudian tanah liat itu disebul terbang. Nah itu mukjizat. Muhammad semut saja gak bisa dibuat. Yesus menghidupkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Saya juga bisa matiin orang hidup, bisa. Apa susahnya? Jadi tantangan ini sedang naik di internet, itu ramai. Sudah 200.000 orang yang nonton kaset tadi. Jadi mereka sedang mencari-cari saya. Sudah Tuhan cari saya. Sekarang FPI nyari saya juga. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Baik tidak baik Injil diberitakan, aku tetap sukacita. Yang penting jangan mundur. Mundur tidak ada jalan. Yang ada adalah jalan maju terus. Tanda-tanda ajaib kenabian dan kerasulan tidak ada. Mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang-orang yang memberi petunjuk. Ayat 10. Ini yang saya kutip dalam tadi. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu dari surga, kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Sudah 1400 tahun belum ada tanda-tanda itu. Yang ada tandanya batu hitam makin licin karena dicium tiap hari. Ampun. Untung saya nggak naik haji ke sana. Saya naik haji ke Yerusalem. Itu hebatnya itu. Waktu di Masjidil Aqsa, waktu di Dom Umar itu, pas sore jam 3, itu ada azan di masjid itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Saya teriak sambil menuju jalan itu. La ilaha illa Yasuh, tiada Tuhan selain Yesus. Datang Arab Palestina, nuding saya dia jual roti di pinggir jalan. Gimana kalian kata? Kenapa kamu mau masuk ke itu? Dia tuding saya. La ilaha illallah al-malikul quddus. Pokoknya dia banggakan Allahnya itu. Tiada Tuhan selain dia. Allah itu maha kaya, dia hebat, dia perkasa. Bla 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 bla. Saya diam saja. Saya diam saja. Ini debat dengan Arab ini, Arab Palestina ini. Yang jual roti di pinggir masjid itu. Saya diam. Dia tambah lagi, dia marah lagi. Hebatnya orang Kristen, orang Islam membela agamanya. Sampai omongan kayak begitu. Dia datang dari tempat dia menjual roti, gara-gara saya teriak La ilaha illa Yasuh,
tiada Tuhan selain Yesus. Dia datang nuding saya. Kenapa kamu ngomong gitu? Dia itu Allah, dia tidak pernah tidur. Besar, kuasa, tak kasar, dia ngomong gitu. Akhirnya saya diam. Ya, ala kaifa'an, terserah saya bilang gitu. Pak itu sudah ngomong kasar, bahasa Arab kasar sekali. Terserah saya. Ala kaifa'an, law anna a'budu ilal asnam, hada ala kaifa'an. Walaupun saya menyembah patung dan batu, itu kan urusan saya. Tidak ada kaitannya. Orang mau menyembah Yesus, anak Maria, putra Maryam, itu terserah dia. Walaupun saya mau menyembah itu batu. Lau ana a'budu dzalika al-hadza, saya mau menyembah itu batu. Itu terserah saya. Walakin akan tetapi la tarmil hajar ilayya, jangan kamu ambil itu batu lalu kamu lemparkan kepada saya. Wa hadza kriminal. Ini adalah kriminal. Itu Arab itu langsung diam. Kemudian dia mengajak saya makan roti dengan dia. Tepuk tangan untuk kebaikannya. Antik hidup saya hari ini. Inilah hidup kedua saya. Kalau dulu itu saya belum hidup, saya mati. Suasana hidup saya ini hari ini adalah berdebat dengan banyak orang, membela Yesus dan merampok jiwa-jiwa itu. Hanya Islamlah yang memerintahkan perang. Halaman 3, penghancuran serta pembunuhan manusia yang dianggap kafir atau bukan Islam. Nah, ada gambar Domingus waktu kasus di Dolos, SKT Dolos itu tahun 90 berapa? Tahun 2000. Halaman 4, ini boleh membunuh manusia lain. Surat Quran surat ke-9 ayat 5, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, tangkap mereka, kepung mereka dan intailah di tempat pengintaian. Nah, surat ke-9 ayat 29, ini adalah ayat yang membolehkan membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimu ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna bidinil haqq alladzina ya'tuna al-kitab, yaitu mereka yang diberi Alkitab kepada mereka boleh dibunuh. Aduh, kasihan juga orang Kristen itu ya, di mana-mana dianiaya. Tapi memang ini penggenapan loh, Pak. Kamu adalah seperti domba yang kuserahkan ke tengah serigala. Buat domba apa dengan serigala? Dijadikan sate tiap hari. Surat ke-47 ayat 4. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi, saudara-saudara, saya pindah dari mayoritas ke minoritas. Saya pindah dari Islam kepada Kristen. Dari yang memancung kepada yang dipancung. Kasihan diriku, tetapi Yesus menolongmu, hai diriku. Jangan takut, jangan ragu dengan apa yang aku perlihatkan kepadamu. Halaman 5, Alkitab dan Al-Quran adalah Alkitab suci saling bertolak belakang. Dua kitab suci yang saling bertolak belakang. Ya, saya ambil contoh saja. Nurdin, sini Nurdin. Oh sini. Nah, sini jadi asisten. Cepat. Asisten. Kamu pegang mikrofon. Ini dulu model tukang kawin orang. Sekarang jadi penginjil. Istrinya begitu ketemu saya ketakutan. Jangan suruh datang ke sini bapak itu. Oh, saya pelototin. Sini kamu. Saya tidak perlu makanan dari kamu. Kamu dengarkan omongan saya. Sebulan kemudian tiba Yesus dibaptis.
Jadi menginjil dengan kasar gitu boleh gitu, tapi dengan hati yang cantik gitu. Buka surat ke-17 ayat 85. Salah satu contoh. Surat ke-17 ayat 85. Al-Isra. 85 naik terus. Ya. Ini Al-Quran nggak ngerti. Jadi Al-Quran ini dengan Alkitab bertolak belakang. Ayat 85. Artinya saja. Artinya surat Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah Tentang roh. ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit Saja. saja. Saudara, saya mengerti pertanyaan ini kenapa ditanya oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi waktu di Madinah. Kalau Muhammad itu nabi, coba tanyakan tentang roh. Lalu muncullah ayat ini. Tentang roh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi pengertian sedikit pun tentang roh. Qul ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Allah. Ternyata begitu saya baca perjanjian baru adalah hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Makanya antara orang Islam dengan orang Kristen beda jauh. Mereka adalah manusia daging, tetapi orang Kristen adalah manusia roh. Ini akan dibahas khusus lagi, dijadikan buku biar kapok mereka yang subur itu. Rasain bu yang subur. Nanti tunggu lagi perintah selanjutnya. Bawa jiwa yang banyak. Jadi saling kontradiktif. Itu berarti salah satunya pasti palsu. Apakah Alkitab memang sudah dipalsukan, atau Al-Quranlah sebenarnya Injil palsu itu? Ya, jawabannya terserah Anda. Kalau penginjil saya kasih jawaban 2. Alkitab sudah dipalsukan atau Alkitab tidak dipalsukan. Penginjil harus bisa jawab dua-duanya. Saya terbang dari Makassar ke Surabaya. Di kanan saya duduk orang Buddha mahasiswa, saya injilin, dia terima Yesus Kristus. Di depan saya 3 orang nengok ke teman saya, nanya ke teman saya. Kemudian teman saya suruh saya yang menjawab. Selesai yang kanan ini terima Yesus, kemudian saya tepuk bahunya. Mas, kenapa nanya? Ada apa? Ya, saya mau nanya. Oh, kalau gitu kamu duduk di sini, teman saya duduk di depan. Tidak. Nanya apa? Iya, saya tanya. Kenapa Tuhannya orang Kristen itu 3? Siapa bilang? Ini dialog penginjil, jangan Bapak lakukan itu. Siapa bilang? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Semua orang Kristen di dunia ini mengatakan benar, yes, benar. Wah, kalau begitu sama dong Pak. Sama apanya? Orang Islam menyembah Allah yang tidak dikenal, tetapi orang Kristen menyembah Allah yang dikenal dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak ada orang Kristen bakar masjid. Tapi kalau orang Islam bakar gereja, itu hobi. Bakar dari kecil. Bapak, orang yang begitu bersemangat mau berdebat dengan saya, ketemu saya langsung ciut. Terus dia mulai bilang, tapi kan Alkitab itu sudah dipalsukan. Oh iya, Alkitab sudah dipalsukan. Kalau ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, itu adalah Injil palsu. Nuding kita cuci dia lagi. Itu Injil palsu. Kalau ada yang mengatakan Yesus disalib, itu Injil palsu. Udahlah, nggak usah ngomong palsu dengan tidak ya. Sekarang saya tanya, mana yang baik kelakuan orang Islam dengan orang Kristen di Indonesia? Ya mungkin karena melihat badan saya gede, maka dia takut jawabannya. Iya sih, baikkan orang Kristen. Loh, yang palsu saja kamu sudah akui kelakuannya bagus.
Jangan asal ngomong, main nuduh-nuduh. Tunjukkan yang asli. Mana yang asli? Jangan asal ngomong, sudah dipalsukan. Palsu apa? Jangan asal ngomong. Justru kalau saya ngomong, Al-Quran itu ada kitab ngawur. Loh kok ngawur Pak? Iya, itu kitab suci paling ngawur di dunia ini. Loh kok bisa? Ya iya, dalam sejarah Abraham, sejarah dunia, tidak ada cerita Abraham dibakar dengan api. Demikian juga cerita dalam Alkitab, tidak ada cerita Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Tapi 600 tahun kemudian muncul kitab suci kamu, Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Nah ini cerita dari mana? Waduh Pak, maaf, saya nggak tahu ceritanya dari mana. Jangankan kamu, kiai se-Indonesia ini dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan saya, tidak bisa jawab. Kalau Nabi Muhammad berdiri di lorong pesawat ini, dia hidup kembali, saya akan tanya kepada beliau karena saya bisa bahasa Arab. Ya Rasulullah, limadza yuhariku Ibrahim binna? Wahai Rasul, kenapa ada cerita Nabi Ibrahim dibakar dengan api? Nabi kamu akan menjawabnya Tidak bisa jawab. Jadi dua keyakinan yang berbeda jauh. Itu juga yang saya tulis dalam buku Saddam Hussein. Jadi kalau ada kiai di Indonesia bisa menjawab itu, saya masuk Islam lagi. Itu pernyataan saya. Jadi saya kumpulkan beberapa paradigma yang berbeda jauh antara Al-Quran dan Al-Quran. Saya tantang mereka. Karena yang hadir di debat itu juga itu ketua majelis ulama. Datang, ini dia nggak berani ngomong apa-apa. Perbedaan kontradiktif yang sangat fundamental antara Al-Quran dengan Alkitab. Satu, perihal kematian Yesus. Alkitab, Yesus disalib. Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalib. Yang kedua, halaman 6, pengampunan. Alkitab harus mengampuni, tapi Al-Quran tidak ada pengampunan. Seperti contoh, kalau saya seperti ini, Nurdin terima Yesus, dia sudah tahu Islam, nggak akan diampuni. Walaupun Nabi Muhammad meminta ampun untuk Nurdin 70 kali, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa. Tetapi Yesus, Petrus bertanya, berapa kalikah aku mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 7 kali kan? Jawaban Yesus, tepuk tangan untuk Yesus. Makanya mentalitas jiwa kekristenan adalah jiwa merdeka. Kalau saudara saya ini tetap dalam Kristen, dalam Islam, itu mentalnya tertekan, ketakutan. Kenapa? Sholat 5 waktu gak buat. Artinya roh yang dipenjara di dalam tubuh. Roh kita tertekan gara-gara tidak mampu melakukan hukum Taurat. Artinya hukum-hukum Al-Quran itu mirip dengan hukum Taurat. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan kita melayani bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Tetapi kita telah dibebaskan karena roh kita menerima Dia yang memerdekakan kita. Makanya enak sekali saya jadi orang Kristen sekarang ini. Mama, coba ngomong. Bagaimana rasanya jadi orang Kristen? Ngomong. Apa? Rasanya jadi orang Kristen sekarang? Ya enak lah, suka-suka. Apalagi sekarang istri saya udah dijebak Tuhan. Ya, istri saya gara-gara pas saya puding ini bawa ikut Tuhan. Saya dipanggil Tuhan. Dia bilang dengan istri saya, mari, aku tidak perlu makananmu. Dengar saya ngomong. Itu udah diinjili sama dia. Dapat 1 minggu saya bawa ke HMC. Di HMC lah dia di puncak. Dia di waktu di puncak seakan-akan katanya apa badannya
Kalau dia ingat Pak Saifuddin aja, guru besar Islam di pesantren Al-Zaitun, jadi orang bilang apalagi saya. Puji Tuhan, begitu dia berikan kesaksian sama saya, dia menangis. Tapi perubahannya sangat luar biasa. Setiap pagi, setiap sore, dia cium pipi kiri, pipi kanan, dia minta maaf. Puji Tuhan. Kesaksian dia ini luar biasa, Pak. Kesaksian bertobatnya, kesaksian menginjilnya, kesaksian bagaimana istrinya takluk gitu. Iya. Suaminya kalau saya datang kan saya memakai rumah dia menginjil di kampung Melayu Sedema. Saya nggak punya tempat untuk menginjil. Jadi orang-orang yang diinjili oleh tim di Tangerang itu dibawalah 2 orang, 3 orang untuk saya ajarin Al-Quran, Injil gitu. Gak punya tempat lah. Sehingga istrinya ketakutan. Pak Ibrahim tuh, itu pendeta itu jangan kesini, takut saya katanya. Cari di tempat lain. Terus saya bikin dia takut. Sini kamu, duduk sini kamu. Saya gak perlu makanan kamu ya. Saya mau dengarin. Gitu. Setiap saya ke sana, saya dibikin makanan dulu. Memang saya perlu makanan? Enggak. Saya didengarkan penginjilan saya sudah suka cita. Walaupun memang saya perlu juga makan sekali-sekali. Ini kisah nyata itu Nurdin. Belum lagi yang lain itu, yang Theo itu banyak sekali cerita Injilnya itu. Kerjanya nginjil dulu. Perihal menyampaikan salam. Alkitab wajib beri salam kepada semua orang. Yesus bilang, kalau kamu masuk rumah orang, beri salam. Kalau mereka layak menerimanya, salam itu kembali kepadanya. Kalau mereka menolak, salam itu kembali kepada kamu. Tetapi Al-Quran Islam melarang menyampaikan salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Tidak boleh menyampaikan salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. La tabda'us salam ilal Yahud wan Nasara. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau kamu memberi salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen, ketemu di jalan, petin dia sampai dia nggak ketemu arah jalan. 4. Perihal kesahihan Alkitab sekarang ini kekal dan benar. Alkitab sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, ditambahi oleh orang Yahudi dan Paulus. Mana ada cerita kosong. Alkitab tidak boleh ditafsirkan. Al-Quran boleh ditafsirkan. Maka muncul tafsiran yang banyak sekali, sehingga orang Islam itu berpecah, berkelompok dan macam-macam. Kelompok kecil dari teroris seperti Amrozi itu kelompok kecil yang selalu dikejar-kejar oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran itu boleh ditafsirkan. Akhirnya mereka menafsirkan. Dan ada 2 kelompok besar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Ada lagi kelompok kecil Ahmadiyah. Hidupnya lebih ngeri lagi. 6. Arah sembahyang. Kenapa orang Kristen menyembahnya kemana-mana? Ada gak kiblatnya orang Kristen? Oke, kalau berbeda dengan saya jangan macam-macam ya. Daniel 6 ayat 12 ayat 11, Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi kiblat kita di surga. Perjanjian lama kota Yerusalem, tetapi perjanjian barunya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada ke surga kecuali lewat Yesus. Amin. Ini kan debat teologis saja, ngakalin orang Islam, bukan ngakalin saudara-saudara. Jadi ada kiblat ya. Yang ke-7, perihal tempat untuk menyembah Tuhan. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus di masjid, harus berkiblat ke Mekah dengan segala aturan ibadah secara fisik. Macam-macam. 8. Perihal hukum dan kemanusiaan. Alkitab toleransi dan damai, tidak boleh perang. Perangilah dan bunuhlah. 9. Kesesatan dan keselamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan dan mengeluarkan orang dari kesesatan.
Al-Quran, Allah menyesatkan dan membiarkan orang sesat dalam kesesatannya. Jadi Nurdin ini termasuk orang yang disesatkan oleh Allah karena gara-gara masuk Kristen. Tapi bergembiralah karena kesesatanmu itu, karena kesesatan itu adalah pindah dari gelap menuju terang benderang. Dan terang itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Konsep keselamatan di dalam Kristen begitu sederhana dan ajaib. Setelah saya membandingkan kedua isi kitab suci ini, makin mantaplah saya menjadi orang Kristen. Dan saya gak ragu sedikit pun. Itu saya tunjukkan di dalam iman. Dan saya mengajak para penginjil seperti ini. Susah loh nyarinya Pak, menginjil kayak gini susah Pak. Saya harus ketemu dengan, saya minta kepada pertemukan Tuhan dengan orang-orang yang telah engkau janjikan kepada hamba-Mu yang telah engkau siapkan ini. Orang-orang yang tepat, berani menginjil. Tinggal bersama dengan mereka. Sudah 52 orang sampai kemarin itu terima Yesus. Jadi masih kurang berapa lagi kita masih 10. Perihal keanakan Allah Yesus Kristus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Al-Quran, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini teologi yang tidak masuk di dalam pemahaman kekristenan, keislaman. Mereka tidak mau paham habis-habisan. Memang kekuatan mereka di tauhid itu la ilaha illallah. Tetapi ternyata Al-Quran ini, coba buka surat ke-7, 57 ayat 3. 57 ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. 57 ayat 3. Padahal ada di Quran. Dialah Alfa dan Omega. Ada. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Allah itu awal dan akhir. Dialah yang awal dan omega. Yesus namanya. Yesus namanya. Jadi setelah Yesus tidak ada nabi lagi. Itu aja gampang. Nah, ada nabi setelah Yesus. Yang zahir, yang nampak dan tidak nampak. Ayat ini kalau ditanyakan kepada orang Islam, mana Allah yang nampak itu? Allah yang nampak itu ya makhluk ciptaannya, ya kambing, domba, itu Allah yang nampak, hasil ciptaannya. Tetapi ayat ini yang nampak. Kalau kita bawa kepada Kristen, yang nampak itu Yesus, yang tidak nampak itu Bapa surgawi. Kenapa kamu nanya terus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Yang nanya dulu. Kamu sudah 3 tahun bersama saya, nanya dulu. Nanya. Kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Tapi murid, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Itu sudah cukup. Sudah 3 tahun bersama saya, nanya. Jangan nanya macam-macam Pak Nurdin. Sudah 3 tahun kita ini bersama loh. Kalau nggak berhasil itu nanam padi. 9 sekarang. Al-Quran adalah kitab sejarah yang paling mutakhir. Ternyata hanyalah subjektivitas mayoritas belaka. Artinya bukan saja tidak benar, melainkan sangat menyesatkan. Buka Al-Quran surat ke-1, surat kedua ayat pertama. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Katanya Al-Quran tidak meragukan. Tetapi Bapak bisa baca secara detail di buku dialog dengan Saddam Hussein itu banyak sekali keraguan. Dan buku itu saya jadikan seminar di seluruh Indonesia di mana-mana untuk memboncangkan saudara muslim itu. Supaya orang Kristen itu bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena orang Kristen itu jangankan menginjil, mempertahankan iman saja kan mau gitu loh. Maka saya sudah siapkan buku itu. Jadi beli buku itu, nanti kasihkan kepada saudaramu yang muslim.
ini saya dapat buku dikasih orang gitu aja. Jangan bilang beli. Gitu. Kalau takut sekalipun. Tapi kalau berani bilang, kamu kalau berani sama dia, saya panggil orangnya, ketemu dengan kamu. Oh gitu. Tapi kalau nggak berani, ini buku dikasih orang gitu aja. Benar nggak buku ini? Pasti dia bilang nggak benar ini buku. Gitu. Nggak benar apa yang nulis Pak Kiai? Oke? Ini panjang waktunya sudah jam 4 ini. Habis waktu, baca sendiri. Ya, ini satu buku. Al-Quran mengajarkan kisah-kisah aneh yang tidak mungkin ada dalam Alkitab. Hanya menurut kisah nyata, aneh-aneh. Itu 10 hal yang tidak diajarkan. Halaman 12, halaman 13. Lompat-lompat saja. Sudah selesai. Sudah selesai.